Saya menyaksikan beberapa perawat yang sedang mendorong jenazah ke arah kamar jenazah. Seketika tubuh saya sangat merinding. Akhirnya saya melewati beberapa lorong untuk menuju lobi. Dengan badan yang sangat berat, saya berjalan dari kejauhan. Saya pun melihat, sepertinya ada bayangan putih di ujung jalan, serasa seperti pocong. Arahnya tuh nggak jelas. Jadi dia tuh loncat-loncat, melainkan seperti kilat. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, atas gitu. Jalannya zigzag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue yang akan memberikan cerita-cerita horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Kali ini kita kedapatan cerita dari Mas Radit yang mengirimkan ceritanya melalui sebuah surel atau email. Ya, cerita ini berjudul Jaga Malam di Rumah Sakit. Ya, ketika itu 2 malam terakhir Mas Radit ini berjaga di rumah sakit, mengalami banyak sekali hal-hal aneh yang ia rasakan. Ya, daripada penasaran, langsung aja kita bacain ceritanya. Jangan dipikirkan dan jangan dirasakan, karena mereka akan datang. Pasangan seperti kalian dan nikmatilah cerita ini. Ini adalah POV dari Mas Radit. Kala itu, saya menemani ibu saya yang sedang sakit di sebuah rumah sakit. Ibu saya mengalami sakit keras hingga harus dirawat di ruangan ICU. Tidak ada yang boleh menunggu di dalam kecuali hanya satu orang, yaitu saya. Semua keluarga menunggu di luar ruangan, atau lebih tepatnya di lantai bawah. Malam pertama, saya merasakan ada yang janggal ketika saya menemani ibu saya. Malam itu ada pasien juga yang sedang dirawat di samping ibu saya. Ia juga koma. Semua badannya dipasang alat-alat bantu pernafasan dan sebagainya. Seketika orang tersebut gelisah seperti ada orang yang ingin menerkamnya. Sontak, para perawat pun datang menghampiri dan ternyata itu adalah kesaksian saya melihat orang yang sedang sakaratul maut. Jam 10 malam pun tiba. Saya lekas mencari makan nih, sembari merokok di luar rumah sakit. Ya, malam itu sangat sepi sekali. Saya menggunakan lift untuk turun. Ketika saya masuk lift, saya tekan tombol ke lantai dasar, yaitu lantai 1. Kebetulan saya itu berada di lantai 4. Sangat mustahil lift berjalan menuju arah bawah, tapi ketika pintu kebuka, saya masih ada di lantai 4. Akhirnya saya pencet lagi ke arah 1. Terulang lagi, pas pintu terbuka, saya masih di lantai 4. Ini sangat mustahil. Saya berdoa dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Salah satunya yaitu ayat kursi. Lift berjalan lagi sampai ke lantai 1. Dan ketika terbuka pintunya, alhamdulillah, saya pun sudah berada di lantai 1. Ketika saya berjalan, saya menyaksikan beberapa perawat yang sedang mendorong jenazah ke arah kamar jenazah. Seketika tubuh saya sangat merinding. Akhirnya saya melewati beberapa lorong untuk menuju lobi. Dengan badan yang sangat berat, saya berjalan dari kejauhan. Saya pun melihat, sepertinya ada bayangan putih di ujung jalan, serasa seperti pocong. Arahnya tuh nggak jelas. Jadi dia tuh loncat-loncat, melainkan seperti kilat. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, atas gitu. Jalannya zigzag. Saya pelan-pelan menghampiri, ternyata bayangan itu sudah menghilang. Tibalah saya di luar rumah sakit. Setelah membeli makan, saya santai sejenak menghisap rokok, sembari memikirkan nasib ibu saya yang berada di dalam rumah sakit tersebut. Setelah bertemu dengan saudara-saudara saya di ruangan bawah lobi itu, kami semua ngobrol sejenak. Mereka menanyakan bagaimana kabar ibu saya dan sebagainya. Saya kembali lagi ke ruangan ibu, di mana saya harus menunggu. Tapi kali ini saya tidak boleh masuk ke kamarnya karena ada tindakan. Ya, baik lagi saya melewati sebuah lorong rumah sakit tersebut. Dalam satu malam saya melihat 2 jenazah tepat di mata saya yang sedang didorong oleh perawat. Di dalam hati saya berkata, semoga aja orang-orang ini diberikan tempat yang layak di sisinya dan diampuni dosa-dosanya. Tibalah saya di depan lift. Saya menggunakan lift untuk ke lantai 4. Rasanya lama sekali kok gak turun-turun ya.
Hampir 15 menit saya menunggu dengan berat hati. Saya ingin berpaling gitu lewat tangga belakang. Tetapi setelah saya berpaling, tiba-tiba lift kebuka. Saya balik dong ke arah lift karena tangga darurat sama lift gak begitu jauh. Ketika lift terbuka, ada sosok manusia, mukanya sangat pucat, matanya sangat merah. Terus kelopak matanya pun hitam. Ia menundukkan kepalanya. Manusia ini laki-laki yang bisa dibilang usianya kisaran 60 tahunan. Sudah tua. Ia berjalan pelan-pelan. Akhirnya saya menuju lantai 4. Ketika saya menuju ke atas, lift kembali bermasalah. Lift stuck di lantai 3 dan gak mau berjalan. Ya Allah, ada apa lagi nih? Setelah menunggu 10 menitan, akhirnya lift kembali jalan. Setelah saya sampai di lantai 4, saya duduk di ruangan tunggu pasien koma atau ruangan ICU. Di sana banyak sekali orang menangis. Entah siapa yang meninggal, saya tidak tahu. Ibu saya keadaannya sangat kritis. Saya masuk ke ruangan ibu saya dan diberitahu sama perawatnya kondisi ibu saya seperti apa. Di dalam ruangan itu ada beberapa pasien. Saya melihat seorang perawat yang sedang melepaskan beberapa alat bantu dari tubuhnya. Di balik gorden saya mengintip. Rasanya wajah itu gak asing. Ya, bapak-bapak tua itu usianya 60 tahun. Setelah saya mengingat, bener aja, itu sepertinya bapak-bapak yang tadi saya temui di lift di lantai dasar. Sontak saya merinding sadarnya. Nah, itu dia sepenggal cerita singkat ketika saya berjaga di rumah sakit ketika ibu saya sedang koma. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari cerita yang saya bacain, mohon maaf jika ceritanya berbelit-belit. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, lalu share ke teman-teman kalian. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari cerita yang saya bacain, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.